Petani menjadi salah satu profesi yang sudah jarang dibicarakan di kalangan muda. Sampai saat ini sering kita jumpai bahwa profesi petani biasanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang bisa dikatakan sudah berumur. Tidak hanya itu, saat ini profesi petani tidak menjadi profesi utama, melainkan menjadi profesi sampingan dalam mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Subiantoro, salah satu buruh tani yang ada di Soromintan, sudah menjadi petani sejak 10 tahun. Menurut Subiantoro, profesi yang dijalankan saat ini sebagai seorang petani merupakan satu-satunya profesi yang bisa ia kerjakan, mengingat latar belakang pendidikannya. Subiantoro mengatakan jika dia bisa menjadi seorang pegawai, maka dia memilih untuk menjadi seorang pegawai. Namun, karena hal tersebut tidak bisa dilakukannya, maka Subiantoro menjadikan petani menjadi profesi yang dijalankannya saat ini. Saya menjadi petani kurang lebih sudah 10 tahun. Enggak, kalau saya cuma menanam padi aja. Kalau di desa saya ini untuk petani sama pegawai banyak yang tani. Di seorang petani ini ada ya gampang-gampang susah. Kalau susahnya ya kalau terkena hama itu tidak pernah panen, rugi. Jalan satu-satunya ya cuma kan Mbak beli obat untuk menangani hama itu. Itu kan perlu biaya, padahal nggak pernah panen. Jadi kan petani rugi. Itu yang menjadi kendala para petani. Enggak Mbak, kalau di sini tempat saya ini kalau bercocok tanam itu nggak perlu selang waktu, begitu panen langsung. Subiantoro mengaku jika pekerjaan sebagai petani bukanlah satu-satunya pekerjaan yang ia jalankan. Ia juga melakukan pekerjaan sampingan lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Subiantoro menjelaskan jika ia hanya mengandalkan pekerjaannya sebagai petani saja, maka pendapatan tersebut masih kurang untuk memenuhi kehidupan saat ini. Selain Subiantoro, Sarjono juga sudah 10 tahun berprofesi menjadi seorang buruh tani. Selama 10 tahun Sarjono menjadi petani, sepak terjal yang dirasakan adalah pada saat musim panen tiba. Banyak hama yang menjadikan hasil panen tidak maksimal. Hama yang sangat terasa merugikan hasil panen Sarjono yaitu hama tikus. Bisa jadi 90% gagal panen. Untuk mengenai pengelolaan padi itu kendalanya ya sama tikus, walang sangit, ya masih banyak lagi seperti sumber, wareng itu terutama sama tikus nggak pernah panen, 90% gagal. Biasanya hasil panen Sarjono bisa langsung dijual ke penebas. Namun Sarjono mengaku tidak seluruh hasil panen dijual, namun sebagai hasil panen juga dikonsumsi pribadi sebagai kebutuhan pokok. Sehingga Sarjono tidak perlu lagi membeli beras di luar. Hasil panen cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan yaitu beras. Kalau bagus itu dijual ke penebas. Kalau nggak bagus ya penebasnya nggak mau beli, ya harus dipanen sendiri, dibawa pulang, terus ya sebagian dikonsumsi sendiri, ya sebagian dijual untuk biaya selanjutnya. Berarti Niko hasil panen itu sebagian dikonsumsi sendiri, sebagian dijual ke pengepul. Ya betul. Kalau untuk masalah nasi aja nggak kekurangan. Ya untuk lauk pauknya dan sayur-sayurnya ya dari usaha yang lain.
Berbeda dengan Subiantoro dan Sarjono, Supriyono sudah menjadi petani selama 30 tahun. Menariknya, Supriyono tidak hanya menjadi petani, namun juga berprofesi sebagai seorang guru matematika sekolah menengah pertama. Supriyono mengatakan jika ia menjadikan petani sebagai pekerjaan sampingan sebagai penambah penghasilan selain menjadi seorang guru. Saat ini Supriyono sudah pensiun menjadi seorang guru matematika, sehingga saat ini ia hanya bekerja sebagai buruh tani saja. Saya sebetulnya untuk sementara ini sebagai petani penggarap, jadi buruh saja. Buruh Ya, tani. buruh tani ya, petani penggarap. Jadi sawahnya itu bukan pemilik saya sendiri, jadi orang lain yang gitu. Yaitu sejak tahun 90-an dulu. Ya. Ya, udah 30 tahun lebih. Sebelumnya saya kebetulan jadi guru. Guru SMP, jurusan matematika. Ya. Selama 30 tahun Supriyono menjadi seorang petani, Supriyono mengaku keresahan yang dia rasakan adalah mulai menurunnya penerus petani dari kalangan generasi muda. Supriyono mengatakan dulu ia menjadi petani karena sering ikut orang tuanya ke sawah untuk membantu orang tuanya yang lebih dulu berprofesi sebagai seorang petani. Dari kebiasaan itulah Supriyono tertarik menjadi seorang petani. Namun berbeda dengan generasi saat ini yang rata-rata anak muda sudah tidak mau meneruskan menjadi seorang petani. Sehingga tenaga kerja tani saat ini didominasi oleh buruh tani yang bisa dibilang sudah berumur. Sehingga tenaga yang dimiliki terbatas mengingat usia yang sudah mulai senja. Saya memang dari dulu itu sejak kecil, misalnya dari SMP, oleh bapak saya itu sudah biasa diajak ke sawah, misalnya menyiangi, ya menyiangi rumput gitu. Waktu kecil juga sering diajak simbok saya, SMP, itu sudah menuai padi itu loh. Kalau zaman dulu kan pakai ani-ani itu loh, nah itu zaman dulu, ya, ya mungkin jadi sampai sekarang ini ya juga, ya boleh dikata itu juga untuk sebagai variasi kegiatan untuk olahraga lah. Kalau orang itu cuma diam saja kan fisiknya nggak seimbang, Mbak. Sama istirahat, kerja, nah itu kan perlu keseimbangan gerak itu. Kelompok tani itu sifatnya ya himpunan petani-petani seluruh petani yang penggarap di bulaknya tertentu, namanya bulak Toglingan. Kegiatannya antara lain sementara ini yang sudah berjalan itu setiap Selapan itu ada pertemuan kelompok tani setiap Jumat Kliwon malam 1 Legi. Termasuk rutin ini. Cuma kemarin kan ada COVID itu ya jarang, tapi ini sudah mulai lagi kok ini. Yang dibayar masalah-masalah pertanian, mau kalau kemarin itu mau tebar benih kapan, gitu. Misalnya mau membersihkan saluran irigasi juga kemarin, terakhir itu membersihkan oleh karena supaya lancar, itu. Wah, kalau petani sedikit, Mbak, yang mau ke sawah sebetulnya sedikit. Jadi secara kualitas maupun kuantitas petani itu menurun. Secara kualitasnya kan orangnya sudah tua-tua, tenaganya kan seperti saya kan sudah turun. Kuantitasnya kan sedikit. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu, misalnya bapak ke sawah, saya juga sawah, jadi bisa 2 orang. Sekarang mungkin dalam satu rumah bapaknya udah nggak ada yang sawah, anak juga nggak ada sawah, atau bapaknya masih sawah tapi anaknya nggak mau ke sawah. Nah gitu. Banyakan si penggarap itu bukan yang empunya malahan. Dong toh? Iya gitu, zaman sekarang gitu. Pertama cara menanam padi sampai dari tanam sampai panen itu Mbak, apa itu pertama yo sawah dibajak atau di traktor,
kemudian dipinggiri, ditemboki, terus bawit lalu buat lahan untuk apa gitu nih, buat lahan untuk winih untuk bibit itu, kemudian ditunggu selama 30 hari baru ditanami. Lalu pemupukannya itu kira-kira ya umur 20 hari sampai sebulan. Itu pemupukan pertama biasanya gitu. Lalu pemupukan kedua kalau ada ya umur kira 40 hari sampai 45 hari atau 50 hari itu. Biasanya gitu. Kalau pemupukannya. Lalu nanti panen itu ya kira-kira umur 100 hari lah sampai 110 hari. Itu biasanya. atau kompos itu. Terus 20 hari lagi, 20 hari kemudian diragu lagi kalau belum bagus hasilnya, tinggal menunggu sampai panen. Panen itu kurang lebih 3 bulan.
Supriyono mengharapkan pemerintah memberikan kemudahan bagi para petani. Dari segi pupuk yang diberikan harga murah bagi para petani. Selain itu, dari segi hasil panen yang bisa diberikan harga yang tinggi atau minimal tidak terlalu rendah. Kalau seperti itu, saya kira dari pemerintah itu memang perlu memperhatikan betul kalau masa pertanian. Misalnya diberi fasilitas jelas kemudahan, ya pupuk, ya pengetahuan, keterampilan, ya benih padi gitu loh. Terus harga hasil pertanian juga tidak terlalu rendah, jadi gitu loh mungkin harapannya. Kalau harapan saya atau teman-teman yang sama-sama petani itu ya kalau bisa ya sama rabuk barang itu dibuat semurah mungkin. Untuk harapan petani itu kalau bisa ya dari pemerintah itu membantu petani, terutama masalah pupuk subsidi, obat-obatan, supaya hasilnya itu bisa maksimal. Ketiga petani tadi telah menunjukkan bahwa profesi petani semakin sedikit dari masa ke masa. Banyaknya generasi muda yang kurang tertarik berprofesi sebagai seorang petani. Selain hal tersebut, mereka mengatakan bahwa pendapatan yang dihasilkan sebagai seorang petani tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup saat ini. Mereka menjadikan pekerjaan petani sebagai pekerjaan sampingan atau tambahan.